Kabar gembira bahwa Universitas Bangka Belitung tahun ini memiliki program studi pasca sarjana magister. Ya, ketika kita akan membentuk prodi S2 ataupun magister ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UBB Berkisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Nah, Bincang Prodi kali ini sangat spesial karena kita akan membahas mengenai program studi pasca sarjana magister di Universitas Bangka Belitung. Hari ini saya tidak sendiri, saya kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung, Bapak Dr. Nizwan Zuhri SEMM. Selamat datang Pak Nizwan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizwan sudah hadir di studio podcastnya UBB. Nah Pak Nizwan, Universitas Bangka Belitung tahun ini begitu mendapatkan kabar istimewa ya Pak ya, sepanjang tahun ini karena kita mendapatkan informasi kedatangan keluarga baru berupa program studi dari S1 bahkan pasca sarjana magister ya Pak ya. Nah terkait dengan pasca sarjana magister, boleh sedikit diceritakan Pak perjalanan proses terbentuknya program studi pasca sarjana magister serta kira-kira program pasca sarjana magister apa saja yang sudah ada di UBB tahun ini. Monggo Pak Nizwan. Terima kasih Mbak Ista. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa perjalanan UBB-nya dulu. Jadi bukan hanya kita bicara masalah program paskahnya, tetapi perjalanan UBB mulai dari tahun 2006. Kita tahu bahwa UBB berdiri pada tahun 2006, tepatnya 12 April 2006, kemudian dinegrikan tanggal 19 November tahun 2010. Nah pada saat itu memang fokus kita seperti disampaikan oleh Pak Rektor terdahulu, Prof. Bustami Rahman, karena penguatan kita lebih peningkatan kualitas di S1-nya, ya, di S1. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika UBB sudah berada di usia katakanlah sekitar 15 tahun ya berdirinya, mungkin sudah saatnya kita juga tidak lagi berbicara masalah S1 tetapi juga menyiapkan program-program studi di bidang paskahnya. Dalam ini program studi magister ya. Tetapi ini tentunya kita juga tidak asal bentuk ya, tetapi ini tentu sudah didasarkan atas pemikiran-pemikiran yang matang sekali. Karena ini juga berdasarkan misalnya kebutuhan, berdasarkan SDM yang ada. Apalagi sekarang untuk mendirikan prodi magister ini syaratnya luar biasa ya. Misalnya minimal itu harus ada S3 ataupun doktor di prodi yang akan dibentuk itu minimal 5 orang. Nah ini bukan suatu yang gampang ya ketika kita akan membentuk prodi S2 ataupun magister ini. Oke, siap Pak. Nah Pak Nizwan nih sebenarnya menjadi kabar gembira ya. Jadi mungkin beberapa tahun lalu gitu sempat ada alumni yang bertanya, Bu Aisyah di UBB sudah ada pasca sarjana belum ya? Kayak gitu. Nah ini menjadi kabar gembira bahwa Universitas Bangka Belitung tahun ini memiliki program studi pasca sarjana magister. Nah kira-kira apa saja program studi pasca sarjana magister yang ada di UBB tahun ini Pak Nizwan? Karena kita membentuk tadi dasarkan atas tadi kebutuhan dan juga ketersediaan sumber daya manusia khususnya dosen, sehingga yang berpeluang untuk didirikan itu kan ada 3 ya pada saat ini. Nah jadi yang pertama itu kemarin itu kita mengajukan yaitu Magister Ilmu Pertanian. Nah di keduanya itu Magister Hukum dan Magister Manajemen. Nah alhamdulillah memang Magister Ilmu Pertanian keluar dulu sekali izin operasionalnya. Yang kemudian diikuti Magister Hukum dan beberapa waktu lalu juga keluar izin operasional untuk Magister Manajemen. Oke, mantap nih ya. Jadi sudah siap 3 program studi pasca sarjana magister. Catat yang pertama yaitu Ilmu Pertanian, yang kedua pasca sarjana Hukum, yang ketiga pasca sarjana Magister Manajemen. Nah Pak, dari ketiga program studi pasca sarjana magister itu sudah siap daftar tahun ini, boleh ya Pak ya? Ya, jadi bahkan kita sudah beberapa waktu lalu diawali dengan sosialisasi ya. Sosialisasi dengan web player dan lain-lain, baik di medsos, di web. Kita akan mulai menerima pendaftaran itu mulai tanggal 17 sampai 31 Mei ini untuk gelombang pertama. Jadi di ketiga program magister ini penerimanya bersamaan. Jadi pendaftaran gelombang pertama ini pendaftarannya nanti tanggal 17, berarti tinggal beberapa hari lagi ini ya. Kan 17 kan di hari Selasa ya.
Di hari Selasa artinya tinggal beberapa hari lagi sudah dibuka pendaftarannya. Nah kemudian itu sampai 31 Mei kita tutup. Nah kemudian akan lagi nanti dibuka gelombang kedua ya. Itu di gelombang kedua itu nanti sekitar bulan Juni ya. Ya nanti. Nah jadi artinya coba diperhatikan benar-benar nanti karena sudah dibuka misalnya di web ataupun di IG ataupun di FB apapun pusat-pusat informasi dari UBB silakan diakses ya. Oke, nah itu ya. Jadi cara mendaftarnya silahkan buka saja website resminya Universitas Bangka Belitung ataupun media sosial dari UBB itu sendiri. Nah itu kan cara pendaftarannya. Nah kira-kira persyaratannya apa saja Pak untuk menjadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Bangka Belitung? Apakah ada tes wawancara misalnya? Karena tentunya akan berbeda ya Pak ya dengan pendaftarannya mahasiswa S1 begitu. Silahkan Pak Niswan. Ya yang jelas kalau persyaratan pasti sudah lulus S1 ya. Tentunya. Gak bisa loncat ya Pak ya. Oke, lanjut Pak. Satu. Kemudian yang jelas nanti pasti ada tes ya. Di sini pasti akan ada tes. TOEFL juga ada, tetapi di sini kita TOEFL itu yang penting melampirkan dulu sertifikat TOEFL-nya. Jadi tidak bicara skor. Skornya berapapun itu nanti. Yang penting melampirkan dulu sertifikat skornya, itu merupakan syarat pendaftaran. Nah, untuk jumlah skor tertentu nanti itu bisa dipenuhi pada saat misalnya nanti akan ujian tesis. Ini boleh diminum dulu? Ya silakan, monggo diminum Pak. Ya jadi nanti untuk di sini baik alumni dari Universitas Bangka Belitung ataupun masyarakat dari istilahnya Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat Indonesia yang mau daftar di Pascasarjana Magister Universitas Bangka Belitung silahkan. Tidak perlu khawatir ya. Apalagi misalnya skor TOEFL-nya masih pas-pasan gitu. It's okay, don't worry gitu ya. Nggak usah khawatir ya Pak nanti, ya. Seiring dengan perjalanan waktunya itu bisa dipenuhi sehingga pada saat akan ujian tesisnya tapi memang sudah harus mencapai skor tertentu ya nanti. Oke, siap. Nah, untuk proses seleksi tadi kita sudah berbicara ya. Jadi ada setidaknya melampirkan skor TOEFL, ada tes wawancara juga begitu Pak? Kira-kira? Ada ya, ada kemungkinan nanti ada tes wawancara juga seperti itu. Nah, apa sih Pak benefitnya kuliah S2 di UBB begitu? Monggo Pak Niswan. Sebenarnya permintaan terhadap pembukaan program magister di UBB ini udah cukup lama. Ya dari berbagai sumber mungkin dari pemerintahan, dari BUMN ya dan lain-lainnya itu menginginkan untuk dibuka, tetapi kita kan masih melakukan persiapan-persiapan. Nah, udah jelas benefit ya keuntungan yang didapatkan ketika kuliah. Nah, artinya apa? Ketika kuliah di UBB paling tidak Bapak Ibu ataupun siapa yang sudah bekerja katakanlah di Bangka Belitung tidak perlu meninggalkan pekerjaannya kan, harus ke tempat lain, ke kota lain karena sudah tersedia di sini ya kan, artinya itu sambil bekerja juga bisa sambil kuliah kira seperti itu, artinya jarak juga tidak terpisah juga dengan keluarga ya kan, itu artinya banyak kemudahan-kemudahan yang benar bisa didapat ketika cukup kuliah di sini saja. Siap ya, jadi tidak perlu keluar pulau ya Pak ya, jadi cukup di Bangka tetap masih bisa bekerja, tidak meninggalkan keluarga sambil bisa sekolah juga begitu. Namun untuk misalnya masyarakat di luar Pulau Bangka Belitung baik dari Sabang sampai Merauke, bonusnya ada satu juga, keindahan pantai Kepulauan Bangka Belitung luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau penat sama tesis sudah tinggal ke pantai saja. Ya, karena ini kita buka bukan hanya untuk masyarakat di Bangka dan Belitung, tetapi ini untuk seluruh Indonesia. Jadi silakan nanti misalnya yang dari Sumatera Selatan, mungkin dari Jawa memang yang kepingin tadi karena kuliah sambil menikmati suasana alamnya ya bisa juga kira seperti itu. Oke. Nah ini Pak pertanyaan yang menurut saya juga mungkin menarik untuk ditanyakan. Kita kan baru ada 3 program studi Pascasarjana Magister ya, yaitu ilmu pertanian, kemudian manajemen dan hukum. Nah boleh tidak sih Pak kalau di luar 3 program studi tadi gitu kan ya, kalau misalnya nih saya dari perikanan, tapi saya tertarik mau melanjutkannya di manajemen karena kebetulan kerja saya di bidang manajemen lah gitu kan ya Pak ya. Gitu. Itu boleh tidak sih Pak di luar non manajemen tapi kita mendaftar program sarjananya menjadi magister manajemen begitu? Monggo itu Pak. Sesuai dengan ya ketentuan itu diperbolehkan. Jadi tapi ada syaratnya. Ketika itu misalnya dari program studi yang bukan manajemen akan mengikuti kuliah di manajemen misalnya, itu pasti akan ada yang namanya tadi matrikulasinya. Seperti itu ya. Itu nanti mengenai ketentuan nanti mungkin bisa dibaca ya lebih detail di brosur ataupun tadi di web tadi. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi nanti buat alumni dari UBB ataupun nanti yang ingin melanjutkan Pascasarjana Magister di UBB walaupun misalnya di luar dari program studi
studinya dan ingin melanjutkan misalnya ke bidang hukum, misalnya ke manajemen atau ilmu pertanian, silakan saja ya Pak ya. Nanti ada istilah matrikulasi, nanti akan lebih detailnya atau teknisnya bisa cek saja di websitenya UBB, begitu ya Pak ya. Nah, berapa lama Pak proses studi kuliah di program studi Pascasarjana UBB? Ya. Ini kayaknya ini kan sama ya, ini berlakunya sama seluruh Indonesia karena standarnya sama. Ya paling sekitar 2 tahun kan, gitu. Tapi bisa saja ketika belum 2 tahun mungkin sudah bisa menyelesaikan, itu ada kemungkinannya kan. Tapi paling tidak secara standar itu sekitar 2 tahun bisa selesai. Sekitar 2 tahun ya Pak ya. Tapi bisa saja mungkin yang udah siap, udah apa, karena nanti kan ada apa namanya itu materi dan juga masalah tesisnya. Kalau tesis ini kan biasanya tergantung dari masing-masing mahasiswanya, memang yang aktif dan ini mungkin cepat selesai ya. Nah, mungkin itu. Iya, dan terkait dengan perkuliahan, semua akan dilakukan di kampus Universitas Bangka Belitung ya Pak ya, sampai saat ini ya, begitu. Terkait dengan, belum sampai ke teknis tidak Pak, misalnya jadwal perkuliahannya gitu ya, dari Senin sampai Jumat, kalau yang bekerja misalnya itu bagaimana Pak, sampai ke tahap sana tidak? Ya, sebenarnya kita memang ada beberapa pilihan ya kuliah ya sebenarnya. Nah, kita juga menginginkan sebenarnya ada yang kuliahnya bisa jadi nanti misalnya Senin sampai Kamisnya itu memang tapi di jam sore harinya misalnya bisa seperti itu. Jadi bisa jadi nanti di Jumat mungkin 4:30 sampai malam. Nah, itu nanti bisa secara teknisnya bisa dilihat di ketentuan tadi. Tergantung dilihat nanti ya peminatnya itu lebih banyak karyawan kah gitu kan ya, atau yang reguler artinya mungkin yang belum bekerja begitu ya Pak ya. Kita coba melihat dari pendaftar begitu Pak Niswan ya. Ya nanti kan apa namanya bahkan kuliahnya itu ada kemungkinan nih bisa jadi di samping di kampus UBB, kita kan juga ada kampus satunya. Kampus satunya itu kampus D3 keperawatan itu, yang juga mungkin kampus UBB yang di Pangkal Pinang. Ya, bisa jadi itu juga akan nanti menjadi pilihan ya, tetapi masih dalam pembahasan ini. Begitu ya Pak ya. Nah, ini akan lebih dekat dengan tadi karyawan misalnya karena mereka berada di perkantoran gubernur. Betul. Jadi intinya di kampus UBB di mana saja ya, bisa saja kampus UBB yang ada di Balunijuk ataupun kampus UBB yang ada di Pangkal Pinang, begitu ya. Jadi nanti lokasinya menyesuaikan gitu. Oke Pak, terkait dengan prospek dan arah pengembangan program magister di UBB ke depannya seperti apa Pak? Oh ya, walaupun tahun ini kita dari 3 yang kita usulkan sebenarnya prosesnya itu udah dari tahun kemarin ya. Kadang-kadang ini masalah SDM, ini masih yang perlu kita perbaiki kemarin. Nah, ternyata tahun ini karena juga masalah SDM-nya sudah terpenuhi sehingga bisa keluar izin operasionalnya untuk 3 prodi magister ini. Ya, tadi kan seperti disampaikan manajemen, hukum, dan ilmu pertanian. Tetapi kita bahkan sekarang udah siap-siap juga nyusun untuk yang apa namanya magister perikanan ini. Nah, di samping juga menyiapkan magister lain seperti sosiologi dan juga teknik. Nah, ini semuanya pun akan kita siapkan seiring dengan terpenuhinya apa namanya jumlah dosen ya sesuai dengan persyaratan. Sehingga saat ini memang kita mendorong ya, benar-benar kita dorong para dosen ini untuk segera yang belum berangkat itu segera untuk berangkat studi lanjut ke program doktor ya. Nah, yang sudah apa namanya sedang proses mudah-mudahan bisa cepat selesai sehingga bisa bersama-sama bergabung di program magister di UBB. Oke, siap Pak. Ya, jadi memang nanti ke depannya akan lebih berproses ya Pak ya. Jadi akan lebih banyak lagi program-program Pascasarjana Magister di Universitas Bangka Belitung, tidak hanya 3 program studi saja ya Pak ya. Nanti harapannya ada program perikanan ya, program studi perikanan, harapannya juga nanti sosiologi dan juga teknik. Jadi nanti alumni UBB yang ingin melanjutkan ke program Pascasarjana tidak perlu keluar Pulau Bangka juga ya Pak ya. Bahkan kalau dari Renstra itu kita apa namanya sudah ada rencana itu misalnya di 2027 itu bahkan sudah ada rencana program doktor. Wah, mantap ya Pak ya. Program doktor ya karena arah pengembangannya memang sana kan. Betul. Walaupun saat ini baru mulai di program magister tapi depannya memang juga ke program doktor. Iya, betul Pak. Universitas Bangka Belitung terus bertumbuh, terus berproses. Jadi tahun ini sudah menjadi pijakan keduanya setidaknya ya Pak ya. Jadi sudah banyak program studi baru, baik program studi S1 yang sudah ada penambahan ya, tidak hanya 20 ya Pak ya. Mungkin kalau bisa saya sampaikan di samping masalah tadi ada 3 program studi S2, berarti saat ini kita ada tambahan. Yang pertama itu tadi D3 keperawatan. D3 keperawatan. Kemudian ada perikanan tangkap. Kemudian ada PWK, perencanaan wilayah dan kota. Yang baru keluar lagi itu ada teknologi informasi. Oke, tambah ya. Sedang menunggu pada saat ini itu adalah arsitektur.
Oke. Nah, sedangkan prodi-prodi yang lain sedang dalam persiapan juga. Oke Gitu. ya. Berarti yang sudah fix ini yang program studi S1 yang baru ada 4 tambahan ya Pak ya? Yang sudah ada 3. Yang sudah ready ada 3 Sudah di 3. tahun ini juga ya? Ya tahun ini akan menerima karena tidak bisa lagi lewat jalur SBMPTN, sehingga akan diterima melalui jalur mandiri nanti. Ya. Oke, jadi ini sekalian disampaikan ya, walaupun topik kita ini tentang pasca sarjana, jadi nanti buat yang adik-adiknya mungkin ya gitu, yang sudah lulus, ada masih punya adik gitu, nah yang ingin sekolah S1 di UBB, kita ada tambahan 3 program studi S1, ya ada perikanan tangkap tadi apa ya, ada perencanaan wilayah dan kota. Yang ketiga teknologi informasi. Ya, mudah-mudahan satu prodi lagi arsitektur juga akan keluar dalam waktu dekat. Amin dalam waktu dekat ya. Sehingga tahun ini yang sudah ready itu ada 3 program studi S1 tambahan selain dari tadi program pasca sarjana yang 3 juga ya Pak ya. Di samping yang tentunya D3 keperawatan. Oh iya, satu lagi D3 keperawatan. Betul lah, kita banyak keluarga barunya ya Pak ya. Jadi semakin ramai Universitas Bangka Belitung begitu Pak. Nah, terkait dengan teknis perkuliahan program pasca sarjana ini kan tadi sudah kita jelaskan ya Pak ya, bahwa nanti bisa saja menyesuaikan dari para pendaftarnya begitu. Kalau misalnya sistem SKS itu adakah sudah dijelaskan atau nanti setelah masuk saja gitu Pak? Terkait dengan kurikulumnya sampai lulus tuh berapa sih SKS-nya gitu? Sampai ke sana atau tidak Pak? Ya, kalau masalah kurikulum itu ini kan ya standar ya. Artinya kurikulumnya sudah disusun ya. Artinya masing-masing program magisternya itu sudah tahu, karena mereka juga di programnya sudah disampaikan kayaknya, karena ada juga player khusus, ya brosur khusus yang berkaitan dengan kurikulum, ya, yang jelas sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi intinya tidak perlu khawatir, apalagi kalau misalnya tesis ataupun dan lainnya ya Pak ya, baik itu perkuliahannya maupun misalnya nanti pembuatan penelitian tesisnya gitu. Kalau sudah S2 tidak se ini S1 ya Pak ya Mas. Tetap complicated memang, cuman maksudnya waktunya lebih singkat begitu ya Pak Niswan. Singkat, kemudian juga dari bahasa Inggrisnya mungkin ya kalau S2 ya. Bahasa Inggrisnya. Itu. Apa Pak, publikasi biasanya ya? Kaitan publikasi udah jelas. Karena udah berbicara masalah artikel, berbicara masalah jurnal ya. Nah itu syaratnya nanti misalnya ketika harus ujian, harus misalnya sudah ada artikel yang dipublikasi ya di jurnal tertentu yang ditentukan oleh masing-masing program magister. Itu kan biasa ya, di mana-mana juga persyaratannya seperti itu. Iya, oke. Jadi sudah jelas ya, sudah mulai clear ya, dari mulai apa saja program pasca sarjana yang ada di UBB tadi, kemudian bagaimana cara pendaftarannya, bisa lihat di websitenya Universitas Bangka Belitung ataupun media sosial officialnya UBB juga. Kemudian persyaratannya tadi tidak terlalu banyak ya Pak ya, intinya masih bisa dilewati. Yang penting kata Pak Niswan sudah lulus S1 dulu. Ya kan, nggak bisa S2 kalau S1-nya belum lulus seperti itu. Untuk terkait perkuliahan teknisnya nanti bisa diikuti ketika teman-teman yang sudah masuk ya, sudah menjadi mahasiswa Universitas Bangka Belitung, nanti kurikulumnya semua sudah tersedia begitu ya Pak Niswan ya. Oke Pak, mungkin boleh menyampaikan closing statement. Kenapa harus kuliah S2-nya di UBB? Silakan Pak. Mungkin sebelum closing ada satu, saya takut lupa ya. Silakan. Karena sebenarnya dalam proses juga, tapi tidak akan menerima tahun ini, itu adalah di prodi S1 kedokteran kan, pendidikan dokter. Oh iya. biar lengkap biar clear ya. Karena sekarang memang lagi dalam proses. Mudah-mudahan di tahun depan itu sudah bisa menerima mahasiswa baru. Nah, mungkin yang berkaitan dengan tadi ya. Iya, closing statement silakan Pak. Jadi baik ya, apa namanya itu para lulusan S1 ya. Betul. Baik yang ada di Bangka Belitung ya, maupun yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya. Nah, kemudian juga baik yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja, ini ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah di program magister. Ada magister manajemen, magister hukum, dan magister ilmu pertanian yang sudah ada di kota kita, sudah ada di Pulau Bangka ya, tepatnya di Universitas Bangka Belitung. Silakan bergabung bersama program magister yang ada di Universitas Bangka Belitung. Tidak perlu jauh-jauh lagi, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Niswan untuk bincang prodinya. Mudah-mudahan memberikan gambaran ya kepada para alumni, baik itu alumni UBB maupun yang sudah lulus S1 ya dari Sabang sampai Merauke, jika tertarik mengikuti pasca sarjana di UBB ini. Terima kasih Pak Niswan sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Ya, baik. Demikian bincang prodi kita kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.